Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1721. Long Zaitian mendengar suara ini, tetapi dia tidak tergerak, dia masih memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, tidak bergerak sama sekali. Hei, Paman, aku sedang berbicara denganmu, bisakah memberiku ruang? Seorang gadis berkulit putih, cantik berdiri di depan Long Zaitian, mencubit pinggangnya dan berkata. Gadis itu mengenakan kostum khusus Miao Jiang, dan penampilannya cantik. Ketika dia berhenti di sini, dia secara alami menarik perhatian banyak pria. Namun, ketidakberdayaan Long Zaitian membuatnya sedikit tidak bahagia saat ini. Nona, kenapa tidak mencari tempat lain? Seorang pelayan kecil di sebelah gadis itu mengingatkan dengan suara rendah. Hanya lokasi ini yang dekat dengan meja. Jika saya ingin makan, saya kelaparan. Gadis itu menginjak kakinya, sedikit tertekan dan otentik. Apakah paman ini tertidur? Gadis itu melirik Long Zaitian di depannya lagi, tidak sabar, dia tidak bisa menahannya, meraih bahu Long Zaitian, dan mengguncang, hei, paman, jangan tidur, bangun. Long Zaitian tidak punya pilihan selain membuka matanya. Paman, bisakah kamu memberiku tempat duduk? Gadis itu meremas beberapa senyum di wajahnya, dan bertanya dengan agak tersanjung. Tidak bisa. Long Zaitian memuntahkan dua kata dan menjawab. Oke, Paman, kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak bisa duduk di tempat lain. Apa salahnya memberiku tempat duduk ini? Apakah kamu memiliki moralitas publik? Begitu gadis itu mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi marah, tidak ada yang berani memperlakukannya dengan kasar. Kakak, lihat, Nona kita ingin makan, bisakah kamu memberiku tempat duduk? Di bandara, ada meja kecil di sebelah kursi ini. Kamu pergi ke tempat lain, dan aku akan berterima kasih untuk Nona. Saat ini, pelayan kecil di sebelah gadis itu melengkungkan tubuhnya dan bertanya dengan suara rendah. Kamu mau makan? Long Zaitian menatap pelayan kecil itu dan bertanya. Setelah mendengar ini, pelayan kecil itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan aku yang ingin makan, tapi nona muda kita yang ingin makan. Itu tidak akan membiarkanku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata lagi. Aku berkata Xiao Tao, jika kamu mengatakan sesuatu yang baik padanya, menurutku orang ini bukan orang yang baik. Jika bukan karena kakek buyutku tidak mengizinkanku. Mendengar ini, gadis itu berkata dengan marah, menatap Long Zaitian yang tenang, katanya dengan marah. Nona, jangan bicara omong kosong, atau keluarga tidak akan membiarkanmu keluar lain kali. Ketika Xiao Tao mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya ke arah gadis itu dan mengingatkannya. Kakek tidak mengizinkanku menggunakan itu, tapi aku akan mengajari paman bodoh ini hari ini dengan tinjuku, bukankah itu pelanggaran? Semakin gadis itu memikirkannya, semakin marah dia, dan berkata dengan getir. Sedikit. Nona, lupakan saja. Xiao Tao berkata dengan cepat. Namun, dia tidak dapat menghentikan tuannya. Saya melihat gadis itu hendak memukul Long Zaitian dengan telapak tangan, yaitu, dalam sekejap, Long Zaitian mengangkat satu tangan, dan membuat beberapa gerakan dengan satu tangan dalam sekejap. Ledakan. Suara tumpul keluar, dan gadis yang akan berhasil tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat, dan dia mundur 3 atau 5 langkah. Gadis itu bereaksi, dan matanya penuh keterkejutan. Jangan mencari kematian. Long Zaitian melirik gadis itu dengan dingin, dan nadanya dingin dan asli. Anda. Ketika gadis itu mendengar kata-kata itu, dia sangat tidak mau mengatakan bahwa sudah terlambat untuk mengatakannya, dan dia ingin segera melanjutkan pertarungan. Melihat situasinya tidak tepat, Xiao Tao segera melangkah maju dan menahan wanitanya sendiri, dan berbisik untuk membujuknya, Nona, lupakan saja, ayo pergi. Orang ini tidak mudah. Xiao Tao melirik Long Zaitian dengan ekspresi bermartabat. Bab 1722. Aku kesal. Gadis itu menginjak kakinya dan menatap Long Zaitian. Ngomong-ngomong, kenapa kamu seperti ini? Gadis kecil itu hanya memintamu untuk menyerahkan tempat dudukmu. Kenapa kamu melakukan sesuatu padanya? Saat ini, seorang pemuda dengan wajah berminyak muncul dan berkata dengan marah. Dia tampak benar dan menakjubkan, tetapi Long Zaitian tidak dapat melihat tujuan pemuda ini. Itu tidak lebih dari ingin mendapatkan bantuan gadis itu. Ketika pemuda ini muncul, Long Zaitian sudah melihat semuanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Long Zaitian baru saja menjawab.
Hei, apa yang kamu bicarakan? Pria muda itu tampak tersedak. Bagaimana kalau kamu mencobanya sendiri? Long Zaitian melirik pemuda itu lagi. Anda. Ketika pemuda itu menyentuh mata Long Zaitian, dia tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, kehilangan akal untuk sementara waktu, dan tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu tidak berani bergerak, keluar. Long Zaitian berkata dengan dingin, omelan itu membuat pemuda itu mundur 2 langkah, dia tidak menyangka Long Zaitian begitu sombong. Nona, ayo pergi ke sana. Setelah Xiao Tao membantu gadis itu, dia menyeretnya pergi. Pemuda itu memperhatikan gadis itu pergi, dan tidak berniat terlibat dengan Long Zaitian, jadi dia buru-buru mengejar gadis itu. Nona, kenapa kamu tidak pergi ke sisiku? Aku punya tempat duduk di sana. Pemuda itu tampak senang. Tinggalkan jauh. Gadis itu awalnya sangat tidak bahagia, dan dia menjadi marah ketika dia direcoki oleh anak muda seperti ini, dan dia berteriak keras. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia langsung berdiri di sana dengan rasa malu di wajahnya, dengan bodohnya. Dia tidak menyangka wajahnya yang panas benar-benar menempel di pantatnya yang dingin. Melihat Long Zaitian di sampingnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah, dan dengan cepat berjalan menuju Long Zaitian. Ini semua salahmu, paman kasar. Pria muda itu berkata dengan marah. Jadi, apakah kamu akan memukulku? Long Zaitian menatap pemuda itu dengan jijik, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia telah melihat terlalu banyak pemuda yang frustrasi yang tidak bisa merayunya. Saya orang yang beradab. Pria muda itu sangat marah, tetapi sangat marah. Kalau begitu keluar, jika kamu tidak keluar, lakukanlah. Long Zaitian rapi, dia selalu siap untuk bisa melakukannya dan tidak pernah membuat keributan, lagi pula, membuat keributan terlalu membuang-buang waktu. Kamu biadab, aku tidak ingin berbicara denganmu. Pemuda itu tampak sok suci, dan setelah mengatakan ini, dia pergi sambil mengutuk. Gila. Long Zaitian meliriknya, mengeluarkan sepatah kata, lalu terus menutup matanya dan bermeditasi. Waktu berlalu, sekitar 1 jam kemudian, saat pengumuman boarding di bandara berbunyi, Long Zaitian kembali membuka matanya dan menuju ke lorong boarding. Karena orang yang naik pesawat cukup banyak, Long Zaitian berdiri di belakang, dia bukan orang yang suka berkelahi dengan orang lain. Sekitar 10 menit kemudian, Long Zaitian berjalan menuju lorong boarding. Setelah naik ke pesawat, Long Zaitian menemukan tempat duduknya dan duduk di atasnya. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah istirahat. Hei, Nona, cepatlah, pesawatnya akan lepas landas. Pada saat ini, suara tidak sabar datang. Xiao Tao, untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah ini sudah muncul? Bukankah ini belum lepas landas? Suara seperti burung terdengar di telinga Long Zaitian, menyebabkan Long Zaitian sedikit mengernyit. Bab 1723. Long Zaitian membuka matanya, dan sesosok familiar datang ke arahnya. Sosok familiar ini tidak lain adalah gadis Miao Jiang yang pernah berkonflik dengan Long Zaitian sebelumnya. Di depan gadis Miao Jiang, seorang pelayan bernama Xiao Tao berjalan di depan, membawa banyak barang dan berjalan sepanjang jalan. Melihat Long Zaitian, Xiao Tao awalnya sedikit terkejut, lalu tersenyum, sedikit mengangguk, dan menyapa Long Zaitian. Meskipun nona muda saya memiliki beberapa konflik dengan Long Zaitian sebelumnya, kesan Xiao Tao tentang Long Zaitian tidaklah buruk. Dia tahu betul bahwa jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan membiarkan dirinya dan nona mudanya pergi begitu saja. Lagi pula, dia tahu bahwa keterampilan Long Zaitian jelas tidak sederhana. Apa yang tidak dia duga adalah dia akan berada di pesawat yang sama dengan Long Zaitian. Paman ini lagi. Melihat Long Zaitian, gadis dari Miao Jiang berkata dengan kejam. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengabaikannya, dia tidak ingin ada konflik dengan wanita muda yang nakal ini. Nona, lupakan saja. Xiao Tao berkata dengan lembut. Apapun itu, lihatlah, di mana kita duduk. Gadis dari Miao Jiang menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah. Mendengar ini, Xiao Tao melihat ke tiket, lalu ke nomor setiap kursi, dan akhirnya matanya tertuju pada kursi di sebelah Long Zaitian. Itu, Nona. Xiao Tao sedikit malu, dia menemukan bahwa lokasi mereka berada di sebelah Long Zaitian, yang terlalu kebetulan. Apa yang salah? Melihat ekspresi bingung Xiao Tao, gadis dari Miao Jiang bertanya dengan bingung. Nona, posisi kita, yang satu di sini dan yang lain di sana. Xiao Tao menunjuk ke lokasi di sebelah Yenantian, lalu menunjuk ke lokasi lain di lorong yang berdampingan. Xiao Tao, tiket apa yang kamu beli?
Gadis Miao Jiang itu akhirnya mengerti, dan menginjak kakinya lagi. Nona, saya akan duduk di sini, Anda bisa duduk di kursi lain. Xiao Tao menyarankan, dia tidak bisa membiarkan Nona duduk di sebelah Long Zaitian, keduanya sudah memiliki konflik, bagaimana jika mereka bertengkar di tengah jalan. Hei, Paman Bao, ganti tempat dudukmu dan biarkan Xiao Tao duduk di kursimu. Gadis Miao Jiang berkata dengan ceroboh. Mengapa? Long Zaitian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Saya ingin makan, tetapi jika Xiao Tao tidak duduk di sebelah saya, bagaimana saya bisa makan? Gadis Miao Jiang mencubit pinggangnya dan berkata, itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, dan setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Anda. Gadis Miao Jiang merasa bahwa dia akan meledak dalam kemarahan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan paman yang menyebalkan, dan itu terlalu menyebalkan. Nona, lupakan saja, kamu duduk di sana, dan aku duduk di sini. Xiao Tao menarik lengan baju gadis itu lagi, membujuknya. Lupakan, lupakan, lupakan lagi, kenapa kamu selalu harus melupakannya? Gadis itu sangat marah, dan lagi, paman inilah yang memprovokasi paman lain, dia belum pernah bertemu dengan paman seperti itu, yang sudah tua, jelek dan jahat. Sejujurnya, Long Zaitian tidak jelek, tapi saat ini dia tidak menyukai Long Zaitian, jadi tentu saja dia jelek tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Namun, paman ini termasuk dalam posisi ini. Jika dia menolak untuk membiarkannya, apa yang bisa kita lakukan? Xiao Tao tampak malu. Aku akan duduk di sini, kamu duduk di sana, dan aku ingin duduk di sini. Gadis itu sangat keras kepala dan otentik. Ketika Xiao Tao mendengar ini, garis-garis hitam tiba-tiba muncul di wajahnya, jika terus seperti ini, sesuatu akan terjadi. Ada apa? Apa kamu bodoh? Cepatlah, aku akan duduk di sini. Gadis itu berkata kepada Xiao Tao. Oke, Nona, jangan impulsif dalam segala hal. Saran Xiao Tao. Xiao Tao, kenapa kamu menjadi sangat bertele-tele, persetan, cepat dan persetan denganmu? Gadis itu sangat tidak sabar dan otentik. Xiao Tao hanya bisa pergi ke tempat duduknya ketika dia mendengar ini. Gadis itu juga duduk, tetapi saat dia duduk, dia dengan kejam menjatuhkan lengan Long Zaitian dari pegangan kursi. Ketika Long Zaitian memperhatikan tindakan gadis itu, dia mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Bab 1724. Melihat ekspresi tidak senang Long Zaitian, gadis itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Anda sakit? Long Zaitian bertanya dengan dingin. Kamu memarahiku. Mendengar kata-kata tersebut, gadis itu langsung berdiri, mencubit pinggangnya dan bertanya dengan agresif. Hei, Nona, lupakan saja. Kali ini, Xiao Tao bergegas lagi, mencoba membujuknya. Dia sangat takut mereka berdua akan bertarung di sini, jika mereka berdua benar-benar tumbuh seperti ini, maka pesawat tidak akan bisa lepas landas dengan mulus. Selalu lupakan, lupakan, dan ketika saatnya menghitungnya, itu membuatku kesal. Gadis itu tidak punya pilihan selain berbicara dengan marah. Saudaraku, nonaku sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi tolong jangan tersinggung. Xiao Tao sangat rendah hati dan otentik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya melihat keluar jendela. Pada saat itu juga pesawat sudah lepas landas. Di bawah kenyamanan Xiao Tao, gadis itu juga duduk di samping Long Zaitian. Meskipun dia terus mengeluh tentang Long Zaitian, dia tidak melakukan gerakan berlebihan, dan Long Zaitian tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia telah sering melihat wanita biadab seperti itu. Nona, bolehkah saya duduk di sebelah Anda? Pada saat ini, seorang pria muda dengan punggung disisir dan jas serta sepatu kulit datang, matanya tertuju pada gadis itu, dan ada bekas api di matanya. Wanita ini telah lama diperhatikan bahwa meskipun dia mengenakan pakaian khusus Miao Jiang, penampilan dan sosoknya sangat bagus. Setelah mengamati sebentar, dia masih memilih untuk memulai percakapan. Gadis muda itu juga menyadari mata pemuda itu, sedikit rasa jijik muncul secara tidak sengaja di matanya yang indah, tetapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasannya. Apakah kamu tidak melihat di sini, apakah ada seseorang yang sudah duduk? Gadis itu melihat ke tempat duduk Long Zaitian. Ketika dia berubah pikiran, sebuah ide muncul, dan matanya berbinar. Tentu saja aku melihatnya, tapi, paman ini, tidak apa-apa memberiku tempat duduk.
Pria muda dengan punggung besar itu berkata dengan senyum di wajahnya, dia mencoba yang terbaik untuk tampil menarik, mencoba membuat kesan yang baik pada gadis di depannya. Tidak bisa. Long Zaitian berbicara, dan mengucapkan 3 kata dengan dingin. Mendengar ini, pemuda itu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Paman ini, nama saya Wu Fan, dari keluarga Wu di Nanke City. Saya baru saja kembali dari belajar di Maple Leaf Country. Wanita ini dan saya merasa sangat dekat. Saya ingin duduk bersamanya dan mengenal satu sama lain lebih baik. Tolong bantu saya. Saya bisa memberi Anda uang, saya tidak kekurangan uang. Pria muda dengan punggung besar itu menegakkan tubuhnya, dan berkata dengan angkuh. Aku sudah mengatakannya, tidak. Long Zaitian berkata dengan dingin. Hei, sayang sekali, aku benar-benar ingin duduk dengan Tuan Wu dan lebih mengenal satu sama lain, tapi, hei. Saat ini, gadis di samping memegang dagunya dan berkata dengan sedih. Begitu Wu Fan mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi bersemangat, seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam, dan berteriak di dalam hatinya. Paman, aku benar-benar bisa memberimu uang, dan kamu menyerahkan posisimu, bahkan jika aku berutang budi padamu. Wu Fan berkata dengan dingin lagi, kata-katanya penuh dengan ancaman. Aku berkata tidak. Long Zaitian tidak mengangkat kepalanya, dia sedikit tidak sabar karena sering diganggu. Saudaraku, keluarga Wu saya ada di kota Nanke, dan itu bisa dianggap sebagai keluarga terkenal. Jika Anda tidak memberi saya kemudahan ini hari ini, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk maju di kota Nanke di masa depan. Wu Fan berkata dengan dingin. Apakah kamu mengancamku? Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya. Bab 1725. Jika menurutmu itu adalah ancaman, maka itu adalah ancaman. Jika menurutmu itu bukan ancaman, maka itu semacam nasihat, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Wu Fan mendengus dingin, berbicara sedikit dengan arogan. Jadi, Long Zaitian hanya mengatakan sesuatu dengan enteng. Bagaimana, apakah kamu sudah mengetahuinya sekarang? Apakah kamu ingin menyerahkan posisi ini atau tidak? Melihat perubahan ekspresi Long Zaitian, Wu Fan merasa ada sesuatu yang terjadi, dan segera itu menjadi masalah. Maaf, tidak. Ancaman adalah hal terakhir yang saya takuti dalam hidup saya. Apakah keluarga Wu di kota Nanke? Anda bisa mencobanya. Long Zaitian berkata dengan dingin dengan pengait di sudut mulutnya. Anda. Wu Fan juga tidak menyangka Long Zaitian begitu pendiam. Secara umum, setelah mendengar nama keluarga Wu-nya, yang mana bukan 3 poin kesopanan. Paman ini baik, tidak hanya kasar pada 3 poin, tetapi dia juga mendorong ke depan, yang terlalu berlebihan. Tidak apa-apa, pergi saja, jangan ganggu istirahatku. Long Zaitian berkata dengan dingin. Oke, turun dari pesawat, sebaiknya kamu tidak lari terlalu cepat. Wu Fan sangat marah dan berkata berulang kali. Tapi tidak ada cara lain, sekarang dia sudah di pesawat, mungkinkah dia ingin melawan paman ini? Dengan mengatakan itu, dia akan pergi. Hei, aku ingin duduk dengan kakakku. Bukankah kakakku mengatakan bahwa aku menyukaiku? Mungkinkah kakakku ingin duduk dengan kakakku, dan kakakku tidak bisa menyadarinya? Pada saat kritis ini, gadis di samping mulai bertingkah nakal lagi. Mendengar kata-kata ini, Wu Fan merasa mati rasa, perilaku sok gadis itu jelas sangat menguntungkannya. Kakak, bagaimana dengan ini, kamu duduk di sebelah kakak, mari kita mengobrol dengan baik. Kata Wu Fan dengan ekspresi tertekan. Tapi, orang-orang hanya ingin duduk di sini. Orang udik ini sudah tua, jelek dan jahat, tidak bisakah kamu membiarkannya duduk di tempat lain? Orang tidak mau duduk di sebelah udik ini. Gadis itu berpura-pura menghapus air matanya. Long Zaitian memandangi tingkah laku gadis itu, dan tatapan jijik muncul di matanya. Paman, aku perintahkan kamu sekarang, kamu menyingkir, segera sekarang. Wajah Wu Fan menegang, dan dia berbicara dengan penuh integritas. Apakah kamu sakit? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak membiarkanku? Long Zaitian mengerutkan kening, dia sudah tidak sabar. Apakah kamu memarahiku? Kamu bilang aku sakit. Wu Fan benar-benar marah saat mendengar ini. Ya, ini kamu, apakah kamu ingin melakukannya? Long Zaitian bertanya balik, jelas, dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang yang mencari kematiannya sendiri di dunia ini. Paman, jika saya melakukannya, saya khawatir Anda akan menyesalinya. Ketika saya belajar di negara daun maple, saya adalah sabuk hitam taekwondo di negara daun maple. Apakah Anda yakin ingin memaksa saya melakukannya?
Wu Fan berkata dengan sangat marah. Wow, kakak sangat kuat, aku sangat mengaguminya. Gadis di samping membuat tampilan kagum lagi. Melihat ekspresi memuja gadis itu, Wu Fan menjadi lebih bersemangat, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipompa dengan darah ayam. Kalau begitu cobalah sendiri. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Kamu mencari kematian. Kamu harus menyerahkan posisi ini, dan kamu harus menyerah jika tidak. Keluar dari sini. Wu Fan merasa amarahnya akan meledak, jadi dia mengambil langkah maju untuk meraih kerah Long Zaitian, dan dengan tangan besar, dia meraih kerah Long Zaitian sesuai keinginannya. Wah, kakak berani sekali, ayolah, kakak sangat menyukaimu. Gadis itu berbicara lagi, dengan ekspresi memuja di wajahnya. Namun, pada saat ini, mata Long Zaitian memancarkan pandangan dingin, dan tangannya bergerak. Bab 1726. Ledakan. Long Zaitian mendorong keluar dengan satu telapak tangan, dan tubuh Wu Fan didorong dengan keras dalam sekejap. Dalam sekejap, dia terbang terbalik dan menabrak kursi di sisi lain. Jika kamu tidak ingin mati, jangan sentuh tanganmu. Nada bicara Long Zaitian dingin, dia tidak ingin melakukan apapun di sini, tetapi Wu Fan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ditatap oleh Long Zaitian, Wu Fan jelas tertegun sejenak. Dari mata Long Zaitian, dia merasakan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh yang dingin semacam ini membuatnya takut sejenak. Kamu benar-benar melakukan sesuatu padaku. Bagus, bagus. Wu Fan berdiri dengan marah, tapi dia tidak berani memprovokasi Long Zaitian lagi. Bukan hanya aku berani melakukannya, aku bahkan berani membunuhmu. Sudut mulut Long Zaitian mengangkat busur yang kejam, melihat ekspresi Long Zaitian, Wu Fan bahkan lebih ketakutan. Barbar, ini benar-benar barbar, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Wu Fan panik dan berencana untuk pergi. Melihat ini, gadis itu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, dia begitu sombong sekarang, tapi sekarang dia takut, dia benar-benar membujuk ibunya untuk membuka pintu dan rumahnya. Nona ini. Wu Fan masih sedikit tidak mau melihat gadis cantik itu, dan hendak melangkah maju untuk mengatakan sesuatu. Sampah, keluar. Ekspresi tidak senang muncul di wajah gadis itu. Anda. Wu Fan tercengang ketika mendengar itu, wanita ini memalingkan wajahnya lebih cepat daripada dia bisa membalik buku, barusan dia tidak berguna. Ku bilang, keluarlah, aku tidak suka sampah, jangan masuk ke mata Nona Ben di sini. Gadis itu berkata dengan dingin. Oke, baiklah, kalian semua baik-baik saja. Wu Fan sangat marah sehingga dia menyadari sekarang bahwa badut itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Berani merasakan gadis itu memanfaatkannya, dia digunakan sebagai senjata. Wu Fan akhirnya mengerti di dalam hatinya, tapi sudah terlambat, dia sudah malu. Setelah berurusan dengan masalah ini, Long Zaitian menutup matanya lagi dan memasuki kondisi istirahat. Gadis itu melihat penampilan Long Zaitian, sedikit mengernyit, dan melihat lagi penampilan Long Zaitian. Setelah lama terdiam, dia berbicara lagi. Hei, Paman, kamu sangat terampil. Dari mana asalmu? Siapa namamu? Gadis itu menabrak Long Zaitian dengan lengannya dan bertanya. Duduk di tempat ini, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dia merasa mati lemas, dan di sebelahnya ada seorang paman yang sudah tidak tersadar yang fokus untuk tidur. Kamu tidak perlu tahu. Long Zaitian bahkan tidak membuka matanya, dia hanya membuka mulutnya dan berkata. Hei, apakah kamu ingin menjadi sangat pelit? Aku tidak keberatan jika kamu melawanku, jadi tidak bisakah kamu berbicara denganku? Kamu tahu cara tidur, dan semuanya membosankan. Tidur setiap hari, bukankah itu menyebalkan? Gadis itu sangat kesal dan otentik. Saya tidak mengenal Anda. Long Zaitian berkata dengan ringan, dia juga sangat tertekan, mengapa dia bertemu dengan wanita yang begitu sulit. Kamu tidak mengenalku sebelumnya, tapi kamu bisa mengenalku sekarang. Namaku Yue Nanyin. Yue adalah Yu Yang Lu Yue. Nan adalah Nan dari Raja Pertama Alam Selatan. Yin adalah suara Guanyin Bodhisattva. Gadis itu sangat antusias dan otentik. Tidak tertarik. Long Zaitian mengucapkan 4 kalimat lagi. Hei, apa maksudmu dengan ini? Tahukah kamu bahwa di jalan-jalan kota Nanke, pria yang ingin berbicara dengan wanita ini dapat berbaris sampai ujung jalan. Sekarang wanita ini mengambil inisiatif untuk menyerang percakapan dengan Anda benar-benar memperlakukan saya seperti ini, Anda terlalu tidak sopan kepada saya. Semakin banyak Yue Nanyin berbicara, semakin dia menjadi bersemangat, dan dia bahkan menamparkan Long Zaitian dengan keras. Long Zaitian membuka matanya,
menatap gadis di depannya 2 kali. Dia tahu bahwa wanita ini sakit, dan itu serius. Anda sakit. Long Zaitian berkata dengan nada tegas. Bab 1727. Anda. Yue Nanyin tersedak saat mendengar kata-kata itu. Wajah kecilnya memerah, jelas dia sangat marah. Jangan bicara padaku jika kamu tidak ada hubungannya. Long Zaitian tenang dan otentik lagi. Siapapun yang ingin berbicara denganmu, aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu membencimu. Paman mati, Paman Bao, Paman tidak memiliki hal yang baik. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata itu, dia mengutuk dengan keras. Setelah banyak pertimbangan, dia masih belum yakin, dan tiba-tiba dia berdiri dan menginjak wajah Long Zaitian. Semburan rasa sakit datang, Long Zaitian mengerutkan kening, dan membuka matanya. Pria Bao, injak kamu sampai mati, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Setelah Yue Nanyin menginjak Long Zaitian, dia pergi dengan tergesa-gesa. Long Zaitian melirik Yue Nanyin membuat wajah, dan datang ke kursi Xiao Tao. Xiao Tao, ayo ganti tempat duduk, paman itu menyebalkan. Yue Nanyin berkata kepada Xiao Tao. Ya, Nona. Xiao Tao tidak punya pilihan selain menjawab. Setelah wanita menyebalkan ini pergi, Long Zaitian merasa bahagia dan damai. Tidak lama kemudian, Xiao Tao datang. Halo, kakak, biarkan aku duduk di sini sekarang. Xiao Tao sangat rendah hati dan otentik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya sedikit mengangguk. Untuk pelayan kecil ini, Long Zaitian masih memiliki kesan yang baik, dari segi karakter dan kualitas, setidaknya dia jauh lebih baik daripada nona muda yang nakal itu. Hei, halo, Ergo, apakah ini Ergo? Tunggu aku di bandara dan bawa lebih banyak orang. Pada saat ini, generasi kedua yang kaya bernama Wu Fan sedang berbicara di telepon, dan suaranya sangat keras, seolah-olah Long Zaitian mungkin tidak dapat mendengarnya. Aku memintamu untuk membawa lebih banyak orang, mengerti? Tuan muda, aku sangat diganggu. Ketika aku turun dari pesawat, kamu membantu Tuan muda menemukan tempat itu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau, tapi setidaknya biarkan dia kehilangan tangan dan kaki. Wu Fan terus berbicara dengan keras. Wu Fan berbicara dengan keras, yang secara alami menarik perhatian pramugari dan pramugari. Tuan, pesawatnya sedang terbang, tolong jangan gunakan peralatan komunikasi. Seorang pramugari mengingatkan. Dimengerti, apa yang kamu lakukan, pesawat yang rusak ini, meskipun jatuh, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Wu Fan sangat marah saat itu, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan pramugari, dia berteriak keras. Ketika pramugari mendengar ini, dia ingin melanjutkan, tetapi pramugari di sebelahnya menyuruhnya berhenti berbicara. Ingat, lakukan ini dulu, aku akan melihat orang ketika aku turun dari pesawat, dan bawa orang sebanyak yang ada. Setelah Wu Fan melakukan panggilan telepon, dia terdiam. Melihat ini, pramugari dan pramugari tidak punya pilihan selain pergi. Lagi pula, menilai dari nada bicara orang ini, yang disebut keluarganya tampaknya cukup kuat di kota Nanke. Setelah pramugari dan pramugari pergi, Wu Fan datang lagi, berjalan menuju Long Zaitian. Paman, tunggu saja aku mati. Orang-orangku menunggumu di bandara. Jika kamu memiliki kemampuan untuk turun dari pesawat, jangan pergi. Wu Fan berkata dengan keras, dia mencoba untuk mendapatkan kembali tempat yang telah hilang sebelumnya, tetapi saat ini Long Zaitian bahkan tidak membuka matanya, dan sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Gadis kecil, tolong bantu aku menangani beberapa lalat. Long Zaitian membuka mulutnya dan berkata, apa? Xiao Tao membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, sebelum menyadarinya. Tuan muda, tolong berhenti bicara. Anda telah mengganggu kakak laki-laki saya yang lain dengan berbicara begitu keras. Xiao Tao memandang Wu Fan dan berkata dengan serius. Kamu berhak berbicara di sini. Apakah kamu dalam situasi yang buruk? Wu Fan marah, dan mengangkat tamparannya ke arah wajah lembut Xiao Tao. Jika dia tidak bisa berurusan dengan seorang paman, mungkinkah dia tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil? Wu Fan tidak percaya. Bab 1728. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tamparan ini akan mendarat di wajah Xiao Tao dengan sangat kuat, tiba-tiba terdengar suara benturan tubuh yang tumpul. Ledakan. Wu Fan merasa tubuhnya dipukul dengan keras, dan dia mundur tak terkendali, seluruh tubuhnya terbentur keras di bawah kursi. Dia tercengang, apa yang terjadi? Maaf, tapi jika kamu ingin memukulku, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini,
Xiao Tao berdiri, membungkuk pada Wu Fan dengan sangat sopan, dan berkata. Wu Fan tercengang, siapa yang mengira gadis kecil yang begitu cantik bisa menendang pria besar sejauh ini dengan satu tendangan. Dia ingin berbicara, tetapi tempat di mana tubuhnya ditendang sangat sakit, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Siapa ini? Apakah pria besar tidak malu menyerang gadis kecil? Itu benar, pria macam apa ini? Selain itu, dia ditendang oleh seseorang, sayang sekali. Melihat ini, semua orang mulai membicarakannya. Mereka baru saja melihat seluruh proses provokasi Wu Fan. Secara khusus, itu adalah pria besar yang ingin memukuli seorang gadis kecil, tetapi malah dipukuli oleh gadis kecil itu. Setelah sekian lama, Wu Fan akhirnya pulih dan berdiri. Kali ini, Xiao Tao berbicara lagi, jika kamu masih ingin bertarung, kamu masih akan dipukul habis olehku. Kamu bukan lawanku. Sabuk hitam di taekwondo benar-benar tidak bagus. Xiao Tao menatap Wu Fan dengan senyum serius di wajahnya. Tunggu aku, tunggu sampai kamu turun dari pesawat, lebih baik kamu lari lebih cepat. Wu Fan tidak mendapat manfaat apapun, dia menggertakkan giginya secara otentik. Namun, dia tidak berani tinggal di tempat ini sekarang. Paman ini gila, dan gadis kecil ini juga gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kekuatan kaki seorang gadis kecil bisa begitu menakutkan, bukankah ini cabul? Itu sampah. Long Zaitian menutup matanya dan menyoroti dua kata. Ketika Wu Fan mendengar dua kata ini, dia akan berbalik dan pergi. Mendengar penilaian Long Zaitian, dia hampir jatuh ke tanah. Setelah bereaksi, dia menjadi lebih kesal, dan menatap Long Zaitian dengan keras sebelum pergi. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Wu Fan pergi, Xiao Tao menyipitkan matanya dan berkata pada Long Zaitian sambil tersenyum. Kamu tidak biasa. Long Zaitian melirik Xiao Tao, lalu ke arah Yue Nanyin. Xiao Tao bukanlah orang biasa, apalagi Yue Nanyin ini. Saudaraku, kamu bercanda, aku baru belajar tinju dari nona muda dan para tetua di keluarga. Xiao Tao tersenyum tulus. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab dengan ringan, dan kemudian menutup matanya dan bermeditasi lagi. Melihat Long Zaitian sedang beristirahat dengan mata tertutup, Xiao Tao tidak terus mengganggu Long Zaitian, tetapi membolak-balik beberapa majalah di kursi. Waktu berlalu dengan cepat, selama perjalanan ini, Long Zaitian selalu dalam keadaan istirahat dengan mata tertutup, kecuali untuk makan di tengah penerbangan. Xiao Tao di samping tampak agak sibuk, lagi pula, dia memiliki seorang wanita muda nakal yang ingin melayaninya. 4 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Selatan Nankecheng. Saudaraku, saya pikir kita benar-benar ditakdirkan, mengapa kita tidak meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Saat hendak turun dari pesawat, wajah Xiao Tao tersenyum dan berkata kepada Long Zaitian dengan antusias. Bab 1729. Jika ada takdir, kita akan bertemu lagi lain kali, mari kita bicara lain kali. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum dan pergi. Aku berkata, Xiao Tao, apa yang harus kamu katakan padanya, orang ini sangat tidak berharga, lebih baik menghilang di masa depan. Melihat Long Zaitian meninggalkan punggungnya, Yue Nanyin berkata dengan marah. Karena Long Zaitian perjalanannya yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Nona, jangan katakan itu. Saya pikir kakak laki-laki ini sangat baik. Sayang sekali kami akan pergi. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk bertemu dengan Anda lagi. Ketika Xiao Tao mendengar ini, dia sangat emosional. Tidak buruk. Melihat bidadarimu, kamu bisa tahu bahwa kamu menyukai pria tua. Aku berbeda. Aku suka sedikit daging segar. Yue Nanyin sangat menghina ketika mendengar kata-kata itu. Daging segar kecil apa? Apakah itu tipe pria lemah? Apa bagusnya pria lemah seperti itu? Menurutku kakak laki-laki ini baik, dewasa dan mantap, dengan temperamen yang tegas. Kata Xiao Tao dengan sedikit emosi. Cih, dia disebut cowok straight yang tidak mengerti gaya. Yue Nanyin tidak peduli. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan, dan Xiao Tao mengikuti di belakang dengan beberapa barang bawaan. Namun, setelah tiba di terminal, Yue Nanyin berdiri diam dan melihat ke kejauhan. Ada apa, Nona? Xiao Tao bertanya dengan ekspresi bingung. Melihat ke arah Yue Nanyin, dia tiba-tiba melihat sosok Long Zaitian. Pada saat ini, Long Zaitian sedang berjalan ke depan, dan seorang pria besar bertelanjang dada dengan tato di pundaknya muncul, menghalangi jalan Long Zaitian. Nona, aku akan pergi dan membantu. Melihat ini, Xiao Tao buru-buru berkata lagi. Namun,
Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia ditangkap oleh Yue Nanyin, yang berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu cemas? Apa yang kamu campur tangan dalam masalah di antara laki-laki mereka?" Di tempat ini, orang-orang ini benar-benar pukul dia sampai mati, biarkan dia menderita sedikit, dan biarkan dia tidak menghormati Nona Ben. Xiao Tao menggaruk kepalanya ketika mendengar ini, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia harus mendengarkan apa yang dikatakan wanita muda itu. Pada saat ini, di belakang pria bertelanjang dada itu, muncul beberapa adik laki-laki dengan ekspresi yang sangat arogan, semuanya menatap Long Zaitian dengan mata seperti gelandangan. Melihat ini, Long Zaitian berhenti dan menatap orang yang datang. "Silakan menyingkir." Long Zaitian berbicara dengan tenang. "Wah, seperti yang saya katakan, saya akan membuat Anda terlihat baik ketika Anda turun dari pesawat." Pada saat ini, Wu Fan keluar dari samping dengan ekspresi arogan di wajahnya. "Sepertinya aku tidak melakukannya hari ini, kalian pergi." Long Zaitian memandang Wu Fan, lalu ke pria besar di depannya. "Tuan Muda Wu, sampah ini yang menyinggungmu di pesawat, kan?" Pria bertelanjang dada itu bertanya dengan dingin. "Ergo, anak ini sedikit terampil, jangan mengecewakanku." Wu Fan memandang Ergo dengan kesal, dan berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, Tuan Muda Wu. Siapa anjing kedua saya? Saya keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Saya pernah melihat adegan besar. Selain saya, ada begitu banyak saudara-saudara seperti saya di sini. Membersihkan sampah, lebih dari cukup." Ergo memandang Long Zaitian dengan seringai mengejek. "Itu bagus." Setelah mendengar ini, Wu Fan mengangguk dengan sangat puas. "Nak, berlutut sekarang dan minta maaf padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Wu Fan menunjuk ke arah Long Zaitian dan mengancam. "Ah, bagaimana jika aku mengatakan tidak?" Long Zaitian menjawab dengan tenang, dan bertanya dengan wajah datar. Bab 1730. "Kalau begitu biarkan orang-orangku memukulimu sampai kamu berlutut dan meminta maaf. Aku akan memberitahumu siapa bos sebenarnya dari Nanke City." Wu Fan sombong dan otentik. "Tuan Muda Wu, jangan bicara omong kosong dengannya, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf sekarang." Ekspresi mengejek muncul di wajah Ergo. "Kamu banyak bicara omong kosong, kamu harus melakukannya dengan cepat, aku sedang terburu-buru." Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak sabar. "Oke, kamu bisa melakukannya, Ergo, ajari dia menjadi laki-laki." Mendengar ini, Wu Fan mengertakkan gigi, mundur beberapa langkah, dan berkata kepada Ergo. Mendengar ini, Ergo meninju wajah Long Zaitian dengan pukulan. Pada saat ini, Long Zaitian mengulurkan tangannya yang besar dan meraih tinju Ergo dengan presisi yang tak tertandingi. Pukulan tajamnya diselesaikan dengan cara ini. Ergo sedikit tercengang. Setelah dia menyadarinya, dia ingin menarik tangannya. Tetapi dia menemukan bahwa tangannya diremas begitu erat sehingga dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tangan besar Long Zaitian seperti tang, menjepit pergelangan tangannya dengan erat. Ledakan. Long Zaitian menendang keluar dan mengenai tulang rusuk Ergo. Ergo dipukul dengan keras dan terbang keluar seperti anjing mati, tergeletak 7 atau 8 meter jauhnya. Peristiwa besar terjadi di sini, dan banyak orang mengelilinginya. Dunia ini kekurangan segalanya, tetapi tidak ada kekurangan orang pemakan melon yang suka menonton. Melihat Wang Ergo yang tergeletak di tanah, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia tidak menahan tangannya, yang disebut Ergo ini pasti sudah mati. Bukankah ini putra kedua dari keluarga Wu? Itu Wu Fan, tuan muda dari keluarga Wu. Ya Tuhan, paman itu benar-benar memukul putra kedua dari keluarga Wu. Sudah berakhir, orang yang memindahkan keluarga Wu di kota Nanke, yang ini agak bingung. Tes, bisakah dia menangani begitu banyak orang? Dia akan dipukuli sampai habis nanti. Para penonton berbicara banyak. Melihat pemandangan ini, Wu Fan di samping tercengang, dan ketika dia menyadarinya, dia mengertakkan gigi. "Sampah. Apa yang kamu lakukan hanya menonton, pergi." Wu Fan memarahi, dan berkata kepada adik laki-laki Ergo. Adik laki-laki Ergo mendengar kata-kata itu, dan bergegas satu demi satu. Melihat ini, wajah Long Zaitian sedingin es menghadapi adik laki-laki pertama yang bergegas, dia membalikkan tubuhnya sedikit, dan meninju, langsung meledakkannya. Orang lain bergegas dengan batang besi, dan dia menyembunyikan batang besi di belakang punggungnya. Ketika Long Zaitian ada di depannya, dia mengeluarkan batang besi besar itu, berniat untuk memberikan serangan mendadak pada Long Zaitian.
Tapi, bagaimana Long Zaitian bisa menjadi lampu hemat bahan bakar? Dia mengelak lagi dan menghindari batang besi. Ledakan. Long Zaitian mencengkeram pergelangan tangan lawan, dan begitu dia mengerahkan kekuatan, tongkat besi itu malah mengenai gangster kecil itu. Di antara pesan-pesan itu, beberapa bajingan lagi bergegas maju. Melihat ini, Long Zaitian tenggelam ke dalam dantiannya dan meninju. Ledakan. Tubuh beberapa bajingan terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan mereka dipukul mundur dengan pukulan, yang membuat semua orang di tempat kejadian merasa tidak enak. Wow, ini terlalu keren, ini lebih keren dari blockbuster aksi, keren sekali. Ya Tuhan, ini terlalu ganas, 1 lawan 5, terlalu kuat. Apakah ini seni bela diri Daxia? Terlalu kuat. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua kagum. Segera, bajingan di bawah Ergo semuanya dirobohkan. Melihat situasinya, Wu Fan mundur 2 langkah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Wu Fan memucat, bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.